Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para viewers, saya ingin bercerita kepadamu tentang Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ini terinspirasi setelah saya memberikan kajian di Halaqoh Pengajian Bulanan NU di Lebak, Banten. Waktu itu temanya tentang paham takfiri. Kali ini saya ingin bercerita tentang beliau, sang penulis kitab Mafahim yang terkenal itu. Sayyid Muhammad Al-Maliki adalah ulama sufi dan ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berasal dari Makkah, Arab Saudi. Sayyid Muhammad menjadi pemimpin sufisme Hijazi yang didanai negara dengan beberapa ribu pendukung. Beliau lahir pada tahun 1365 Hijriyah atau bertepatan dengan 1946 Masehi. Ada yang mengatakan 1944 Masehi di kota suci Makkah. Beliau berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Ayah beliau, Sayyid Alwi, adalah guru dari ulama sepuh Nusantara, yaitu Kiai Hasbiallah Klender, Kiai Abdullah Faqih Langitan, Kiai Maimun Zubair Sarang. Ayah Sayyid Alwi atau kakek Sayyid Muhammad, yaitu Sayyid Abbas bin Abdul Aziz, adalah guru dari Kiai Hashim Asy'ari, Mbah Yai Hashim Asy'ari, muassis NU, Kiai Abdul Malik bin Ilyas, dan para ulama besar Nusantara lainnya. Sedangkan beliau sendiri, Said Muhammad, adalah guru dari Kiai Haji Said Aqil Siroj dan Gus Dur. Walaupun Gus Dur sendiri ngajinya dengan beliau itu tidak dalam bentuk istifadah, tapi muqabalah, karena sudah sama-sama selevel. Kecerdasan beliau, Said Muhammad ini terlihat sejak kecil. Beliau telah hafal Al-Quran pada usia 7 tahun, bayangkan. Dan hafal kitab Al-Muwatta, yaitu kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik sebagai sebuah kitab yang tertua pada usia 15 tahun. Anda bisa nggak? Oleh karena itu, Said Muhammad seringkali dijuluki sebagai Al-Muwatta berjalan. Menjadi seorang ulama yang mumpuni dan kaliber, beliau dikukuhkan dan dianugerahkan ijazah serta sanad keilmuan oleh kurang lebih 200 ulama dunia. Bayangkan, kita di sini mau jadi kiai saja 10, jangan 10, 5 saja 5. Sulitnya minta ampun. Akhirnya apa? Ya udahlah, ngangkat sendiri saja ya. Nah, dari 200 ulama dunia itu diantaranya adalah ayahnya sendiri, yaitu Said Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ada lagi Habib Ahmad bin Masyhur Al-Haddad yang di dalam kitab Mafahim itu beliau dikutip, Habib Ahmad bin Masyhur Al-Haddad ini dikutip oleh Said Muhammad. Kemudian Mufti Syarif Hasanin Al-Makhluf. Ada lagi Said Muhammad Al-Arabi bin Husain At-Tabbani. Ada lagi Said Muhammad Al-Hafidh bin Abdul Latif At-Tijani. Ada lagi Said Amin bin Ibrahim Al-Qutbi. Dan ada lagi Mufti Syarif Mustafa Razakhan bin Ahmad Razakhan Al-Qadiri dan lain-lain. Kemudian pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 2004, beliau wafat pada usia 60 tahun. Dan dimakamkan di dekat pusara Sayyidah Khadijah di pemakaman Ma'la, Mekah Al-Mukarramah. Sekelumit tentang kitab Mafahim Yajibu an Tusohhah, karangan beliau.
Sebelum menulis kitab Mafahim, beliau menulis kitab Dakhair Muhammadiyah. Dengan kitabnya ini, Said Muhammad dikafir-kafirkan oleh ketua Masyayikh Wahabi, sekaligus dipanggil menuju Taif untuk berdebat. Singkat cerita, Said Muhammad pun memenangkan perdebatan tersebut dengan argumen yang tak terbantahkan. Namun, meskipun beliau menang, tetap saja Wahabi ya Wahabi seperti Wahaboy. Seperti itu tetap saja tidak berubah. Bahkan mengusulkan beliau untuk dihukum mati dan dilarang mengajar di Masjidil Haram. Ketika beliau dikafirkan oleh orang yang bernama bin Mani, ketuanya Wahabi ini, beliau yang mengecam beliau, kitab beliau, namun beliau hanya diam saja. Said Muhammad ini hanya diam saja. Kemudian terbitlah kitab Mafahim Yajibu an Tusohah, yang merupakan salah satu kitab karya beliau yang bersinar layaknya kemilau mutiara. Dengan kitabnya inilah beliau menantang rekan-rekan senegaranya, kaum Salafi Wahabi, dan membuktikan kesalahan doktrin-doktrin mereka dengan menggunakan sumber-sumber dalil mereka. Jadi kitab Mafahim itu berisi argumen-argumen tak terbantahkan Amaliyah Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di kita ditambahi An-Nahdiyah. Nah, untuk keberanian intelektualnya ini, Said Muhammad dikucilkan dan dituduh sebagai orang yang sesat. Ini biasa framing Wahabi seperti itu. Beliau pun dicekal dari kedudukannya sebagai pengajar di Masjidil Haram, Mekah. Nah, untuk kita, yang perlu untuk kita kenang-kenang, untuk kita ingat terus, sebagai kenang-kenangan dan petuah yang harus selalu kita ingat dan kita camkan. Ada sebuah makalah Sayyid Muhammad Al-Maliki ini yang berbunyi begini. Surga itu tidak gratis. Belilah surga itu dengan hartamu, amalmu, dan dengan tenagamu. Saya ulangi, surga itu tidak gratis. Belilah surga itu dengan hartamu, amalmu, dan dengan tenagamu.